Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian dan adik-adik. Tuh di cuaca yang begini enak sekali ya kita bersum meeting. Oke, selamat sore Bu Foni. Apa kabar Bu Foni, sahabatku sayang? Selamat sore Bu Tina, kabar baik. Oke, Gimana kabarnya? baik Mendung banget ya di juga. luar ya. Iya. Oke, mungkin saya perkenalkan ini Foni Agustin, eh, country rep dari manajer dari King's Education. Ya, mungkin sekarang saya akan bercerita dulu. Saya siapa sih? Ya, saya dengan Tina. Saya dari Wadaya Police. Demikian ya. Saya share screen sebentar ya untuk menceritakan siapa sih. Sebentar ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari King's Education dengan Foni Agustin sebagai Regional Manager dari Southeast Asia. Kita mulai dengan webinar ini nanti cepat setelah saya memberitahu apa sih Wadaya College ya. Oke, ini kita ada missionnya ya, one purpose, one mission, and one dream. Ya, mungkin yang Bapak Ibu sudah tahu ya Wadaya College seperti apa. Ini kita ada 3 logo. Pertama Wadaya College, setelah itu kita ada Weekend sebagai Wadaya Education Consulting Agency, dan satu lagi Wadaya School. 3 identity ini
sudah menjadi kuat ya dengan adanya. Oke, alamatnya di mana? Kita bertempat di Ruko Sentral Bisnis Tanjung Duren. Mungkin dekat sekali dengan kalau tahu daerah barat ya. Ini familiar sekali. Mungkin bisa diikuti nanti dengan IG-nya wadayaonline.com and wadayacollege.com ya. Oke. Ini our division dan programs. Apa yang kita punya? Ya, kita mempunyai kelas Olimpiad ya, Olimpiad dengan subjek banyak ya, matematik, fisika, kimia, biologi, IPA, komputer, astronomi, and ekonomi. Nanti kita ada tes masuknya online tanggal 14 Mei jam 9 ya, bisa dihubungin kita. Setelah itu kita punya juga lagi untuk kelas persiapan sekolah unggulan dan ujian sekolah. Mungkin ini juga bisa ada tes masuknya, bisa menghubungi kami. Ada per kelas persiapan yang unggulan dari kita. Ini adalah kelas persiapan universitas, yaitu enrichment, pre-top universitas, pre-top, dan sebagainya. Ini biasanya anak-anak mulai dari kelas 10, 11 sudah bisa menghubungi kita, dan kita persiapkan anak-anak untuk mendapat universitas yang top university di luar ya. Oke, dan kita ini adalah dari Wadaya Education Consulting Agency Weekend yang mengurus student-student yang mau study overseas untuk jenjang S1, S2, dan S3. Ya, jadi bisa berhubungan dengan kami, konsultan kami berpengalaman di bidangnya masing-masing ya, dan kualitasnya, dan alumni Wadaya College sudah tersebar di mana-mana. Dan kita juga mengurusin visa ya, dan kita juga ada mengadakan education expo, kelas persiapan universitas yang seperti tadi kami sampaikan. Ini kelas persiapan beasiswa studi yang tadi S1, S2 maupun S3, PhD juga ada ya. Kita ada program kita yang baru bekerjasama dengan Wadaya Green River Community College. Berarti biasanya kan 2 tahun studi di Amerika, terus dengan community college, setelah itu di top university. Tapi ini bisa dengan 1 year study di Wadaya College dengan online. Setelah itu baru ke Amerikanya 1 year di Green River. Setelah itu baru lanjutkan ke 2 years at top university in US. Nah, ini baru nih kita ya punya, kita ada Wadaya College, Wadaya School, dengan lahan yang cukup besar di daerah barat ya. Kurikulum kita adalah kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ada peminatan ya. Jadi ini kita ada open house juga. Nanti saya akan beritahu kapan. Oke, previous events apa sih yang pernah kita lakukan? Banyak sekali ya. Ini cuma lately aja di bulan April ini, tapi sebelumnya banyak sekali. Ya, kita ada persiapan HSK Mandarin ya, dengan Pak Anton yang mengadakan ini, strategi G2 menembus universitas unggulan dan beasiswanya yang waktu minggu kemarin. Setelah itu kita juga dengan University of Amsterdam ya, waktu minggu kemarin. SMA Wadaya juga info sessionnya waktu tanggal Selasa 19 April. Dan belum lama kemarin juga ada webinar dari Into Newton A-Levels. Nah, ini kalau bisa dilihat, saya nggak ada waktu untuk mengumpulkan banyak sekali. Kita mulai dari Agustus 2021, lebih dari 60 webinar kita adakan. Yang nggak kalah ininya, waktu itu kita mengadakan Education Expo di tanggal 22 Januari, ya cukup banyak peminatnya, sampai cukup membludak lah. Nah, bagaimana nanti incoming expo? Tunggu tanggal mainnya, ya. Oke. Incoming events yang akan perlu dicatat mungkin tanggal 22 ada info pendaftaran beasiswa di Singapura, ASEAN Scholarship, ya. Jangan kelewatan ini. Ini bagus juga ya. Ada tutorial latex, ini matematik. Terus kita ada Wadaya Award Ceremony. Kalau ada yang mau tahu apa sih yang dilakukan Wadaya sampai sekarang ada award ceremony-nya, ya. Ini dia. Coba boleh daftar tanggal 23 April. Kita ada IELTS preparation, kita ada writing workshop, mungkin bisa diikuti, bisa supaya kita mengetahui untuk study overseas kan perlu juga ini IELTS ya. Nanti ada diadakan workshopnya khusus untuk writing. Ya, setelah itu tanggal 23 kita ada lagi study at one of elite university in America dari Shorelight.
tryout untuk UTBK ya. Perlu ini kita kerjasama dengan Prasetya Mulia. Ada tryoutnya Sabtu tanggal 23 April. Bisa menghubungi kami ya. Ada pembahasan soal-soal Olimpiade tanggal 23 April juga. Tanggal 23 April juga. Jadi pada hari itu tuh banyak sekali besok ya. Toastmaster and Developer. Nah, tanggal minggunya ada SMA Open House SMA Wardayanya. Mungkin mau tahu seperti apa sih SMA kita, boleh kunjungi. Tolong daftar dulu, nanti kita ketemu di sana ya. Oke, nanti kita ada ARC juga di bulan Juni Juli ya. Jadi pertandingan untuk lomba bisnis. Nah, ini juga hebat nih ya. Student-student kita diterima di Harvard Business School ya. Nah, Mutiara di nanti Siregar. Selamat juga untuk Nathaniel Chandra yang masuk Harvard University and MIT. Boleh hubungin kita ya di IG, tolong follow Wadaya College Official dan handphonenya 0816-950-875 atau nomor telepon Pak Anton 0811-8200-780. Mungkin nanti Pak Anton sebagai CEO kita mungkin akan join ya di sini. Oke. Ini kelas-kelas baru kita dari Wadaya. Banyak sekali, mungkin coba dikunjungi di website kita. Ya. Oke, mungkin sekarang it's the turn of Foni. Mungkin bisa mulai. Kami persilakan. Thank you, Bu Tina. Di sana. Oke, silakan. Oke, jadi untuk sesi webinar hari ini, aku akan lebih fokus kepada study in the United States and specifically about going to a top 100 US university ya. Dan ini adalah topik yang akan di-cover pada hari ini, hopefully terkejar semuanya, mengingat keterbatasan waktu yang ada, aku akan skip beberapa PowerPoint presentation slides yang ada ya. Oke. To better understand kenapa Amerika Serikat tetap menjadi salah satu destinasi yang terpopuler untuk mahasiswa, calon mahasiswa dari Indonesia. Nah, jawabannya adalah the US education system itu sangat teramat fleksibel. Ya, in fact, it is one of the most flexible systems, education systems di seluruh dunia. Kenapa? Karena selama 1 sampai 2 tahun pertama yang diambil oleh semua mahasiswa di Amerika untuk jenjang studi S1, nggak peduli nanti mau jurusannya apa, nggak peduli apakah mereka international students ataupun domestic students, yang diambil adalah general education courses atau mata kuliah dasar umum. Nah, dengan adanya komponen wajib yang seperti ini di tahun pertama dan kedua, siswa punya opportunity yang lebih panjang ya untuk bisa memantapkan jurusan apa yang nantinya mereka akan ambil dan declare di tahun ketiga. Ya. Di tahun keempat, semua siswa akan tamat dari jenjang studi S1 di Amerika. Jadi semua murid aku yang selama ini ke Amerika, nggak ada satupun juga yang bilang, oh aku salah jurusan tapi aku sudah stuck di program S1 ini dan mau mundur pun sayang, mau ngulang lagi pun sayang. The US education gives you a lot of flexibility. Nah, alasan yang kedua, kenapa Amerika adalah popular destination, because the country is so big. It is made up of 50 different states ya, seperti yang Bapak Ibu atau adik-adik semua bisa lihat di PowerPoint ini. Dan di Amerika itu ada lebih daripada 2.300 perguruan tinggi. Ya, jadi Amerika Serikat punya pilihan yang luas juga ya, menawarkan pilihan yang luas. And there is always a place for every student, for every kind of student di Amerika. Ya, kalian mau cari jurusan yang spesifik apapun juga tersedia di Amerika. Kalian mau mencari universities yang rankingnya setinggi apa, juga ada di Amerika. Mau cari budgetnya yang seperti apa, banyak sekali opsinya karena universitiesnya pun lebih dari 2.300. Nah, mengenai top university sendiri tentunya
semua siswa Indonesia aku yang berangkat ke program Amerika, mereka adalah tipe siswa yang bisa dibilang high achievers. Mereka tipe siswa yang memang nantinya pun juga akan mencari top universities, top 50 US national ranking universities, sejelek-jeleknya top 100 ya. Dan Amerika Serikat sendiri sebagai destinasi, mereka adalah tuan rumah dari sebagian besar top 100 world rank universities ya. Jadi kita sekarang coba lihat dari peringkat dunia. Kalau kita lihat dan mengacu kepada referensi dari Times Higher Education Universities Ranking, which is they are a reputable independent third party evaluator yang setiap tahunnya mereka mempublikasi World University Ranking. 8 dari 10 ya top 10 world rank universities are actually US universities. Jadi 80%-nya adalah US universities. Sisa 20%-nya kemana? UK universities. Ya, dan kalau kita tarik secara garis besar top 100 universitas peringkat dunia, 50-60%-nya adalah US universities juga. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa pilihannya itu banyak, ya. Tergantung kalian mau mencari university yang seperti apa, ranking yang kayak gimana. Nah, di Indonesia sendiri juga para menteri-menteri kita dari yang zaman terdahulu sampai zaman yang sekarang, dan juga banyak sekali dari founder, CEO, startup companies yang akhirnya menjadi successful seperti Traveloka, Berrybenka, Gojek, itu mereka adalah ya US graduates juga ya. So our Indonesian public community, they are so very familiar dengan kualitas pendidikan dari Amerika Serikat, karena kenapa? Negara tersebut juga sudah banyak sekali menciptakan para jagoan ya di bidang masing-masing ya. Nah, alasan yang juga berikutnya, kenapa sih Amerika itu menarik? Karena kuliah di Amerika memberikan opportunity untuk pelajar internasional untuk berpartisipasi dalam program internship ya. Selama nantinya kalian kuliah di Amerika, banyak sekali perguruan tinggi untuk banyak sekali jurusan menawarkan program yang namanya itu CPT ya, atau kepanjangan dari Curricular Practical Training. Artinya, selama degree kalian yang 4 tahun itu ada komponen program magang. Dan setelah kalian lulus dari program S1, juga diperbolehkan untuk kerja, ya, menimba pengalaman kerja di Amerika Serikat untuk kurun waktu 1-3 tahun, tergantung dari jenis jurusan yang kalian ambil di Amerika. Ya, dan Amerika Serikat juga merupakan salah satu dari powerhouses yang saat ini masih mendominasi dunia dan tuan rumah dari beragam multinational company seperti Apple, Google, Instagram, Amazon. Therefore, those companies will be needing a lot of different kinds of occupation. Karena yang seringkali itu tidak dilirik atau belum mungkin dilirik siswa adalah, oh kalau aku kerja di Instagram, because Instagram is an online platform, then they only recruit orang-orang yang memang mengerti teknologi. Yes, of course, but not only that, ya. A company, a big company seperti Instagram, they will be recruiting so many different people with unique abilities, karena combination of these unique abilities itulah yang nantinya membuat sebuah multinational company seperti Instagram bisa growing. Ya, so you can imagine the abundance of job opportunities juga di Amerika Serikat. Nah, yang berikutnya aku akan show a video mengenai salah satu public university system yang terbesar di California.
Namanya California State University System dan aku pilihkan campus mereka yang namanya Fullerton. And this is the favorite for a lot of Indonesian students juga ya, supaya teman-teman juga ada gambaran mengenai seperti apa sih ya tipikal kampus atau perguruan tinggi di Amerika. Right? So you have seen a very typical US public research university. Lahannya besar, bangunannya juga lega ya, very spacious and top notch equipments juga and facilities and also services. Nah, sekarang kita semua sudah clear mengenai kenapa Amerika Serikat adalah salah satu destination yang sampai sekarang masih menjadi minat ya di kalangan calon mahasiswa dari Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah kalau aku mau lulus punya gelar, punya sertifikat S1 dari top university di Amerika, how can I do that? Ya, jawabannya simple. Ada dua rute yang kalian bisa consider. The first one is direct entry. The second one is transfer. Apa artinya direct entry? Artinya adalah langsung masuk ke perguruan tinggi yang memang dijadikan target oleh adik-adik semua di tahun pertama. Yang dinamakan transfer adalah the first 1 to 2 years ya, yang dimana semua siswa akan mengambil general education courses tersebut biasanya diambil di institusi yang lebih kecil. Ya, nah nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai program transfer karena ini adalah konsep yang belum tentu semua calon mahasiswa sudah familiar. Sekarang perbedaannya apa antara direct entry dengan transfer? Perbedaannya adalah dari segi acceptance rate. Ya, US universities banyak sekali yang mempublish acceptance rate mereka untuk freshman class. Freshman class itu artinya entry to year one. Ya, year one di perguruan tinggi di Amerika itu namanya freshman. Nah, acceptance rate for admission to most public research universities in the US, termasuk diantaranya University of California System, selalu lebih rendah untuk direct entry dibandingkan dengan transfer. Ya, seperti apa perbedaannya? Ada di slide berikutnya, ya, supaya kalian juga ada gambaran. Nah, yang kedua, application timeline. Siswa yang tertarik untuk mencoba masuk direct entry ke Year One University untuk jurusan S1, sudah harus aware bahwa application deadline biasanya itu tutup bisa 6 sampai 9 bulan di muka ya, sebelum intake atau jadwal masuk di perguruan tinggi yang dimaksud. Di Amerika, jadwal penerimaan siswa yang paling utama itu biasanya di bulan Agustus atau September. Jadi kalau in the fall semester, which is August or September, application deadline itu bisa tutup di akhir November tahun sebelumnya. Ya, and this is true for University of California direct applications. UC adalah salah satu perguruan tinggi publik di Amerika yang application deadline-nya itu paling cepat. Ya, so you have to be very much prepared ya kalau memang mau coba untuk direct entry.
Sedangkan untuk program transfer, application to first year program in a transfer program itu application deadline-nya jauh lebih fleksibel. Ya, jadi kalian juga bisa punya lebih banyak waktu untuk menimbang-nimbang. Nah, sekarang yang berikutnya, dari segi application documents untuk direct entry itu jauh lebih rumit daripada anak-anak yang mengikuti transfer program selama 2 tahun di Amerika dan nantinya baru mau transfer ke tahun ketiga ke top uni. Inilah yang dinamakan transfer admission. Direct to university year one admission versus transfer admission, kelengkapan dokumennya itu jauh lebih rumit di direct. Ya, kenapa dibilang seperti itu? Karena untuk direct, universities akan minta rapot 4 tahun terakhir. Ya, kenapa mereka minta 4 tahun terakhir? Karena when they close the application deadline, siswa itu seringkali bahkan mereka belum punya rapot semester pertama di year 12-nya, ya, atau di tahun terakhirnya mereka. Ya, jadi mereka mau punya rapot 3 tahun utuh. Karena itu dari kelas 9, 10, 11 mereka juga akan tetap minta. Ya, nantinya rapot yang kelas 12 semester 1 begitu ada disusulkan, yang semester 2 begitu sudah ada disusulkan kembali, berikut juga dengan bukti kelulusan dari program high school di negara masing-masing. Ya. Dan siswa juga akan dinilai secara holistik, yang artinya universities they don't only look at your academic grades but also your non-academic seperti SAT result, ya. Memang untuk direct to university year one nowadays mereka bilangnya SAT is no longer compulsory, but the reality is if you don't have SAT, your application is not competitive di mata mereka. Apalagi sekarang kita juga udah semakin menuju ke arah endemi, ya, bukan lagi pandemi, di mana di banyak negara juga SAT test are starting to become increasingly available juga. Ya, jadi aku juga di tahun ini sudah banyak dengar anak-anak yang making use dan menganggap enteng, mereka tidak mengambil SAT test dan semuanya di reject dari Ivy League. That's the reason, ya. Salah satunya adalah SAT juga. But students must also have excellent extracurricular activities and achievements dari kelas 9. Berikut juga dengan excellent personal statement atau essay. Nah, transfer admission ya jauh lebih simple karena kenapa? Most US universities tidak lagi meminta SAT sebagai transfer requirement, terkecuali beberapa universities yang terlalu kompetitif, biasanya private universities yang setaraf dengan liganya Ivy League, ya, including berarti di dalam situ ada Stanford, ya, dan juga Caltech, which is mereka berdua memang bukan Ivy League, but equally as competitive juga dengan Ivy League. Oke, dan transfer program ini seperti kayak kita itu mulai perjalanan baru, ya, dalam artian you have the opportunity to start, ya, fresh in the United States and start building your portfolio untuk transfer admission. Jadi kalau di Indonesia kalian ada 1-2 hal yang mungkin kurang dari SMP kelas 3 sampai SMA-nya, maka ini adalah kesempatan kalian juga untuk bisa memperbaiki apa yang dirasa kurang. Oke. Nah, cost juga tentunya beda. Direct entry biar bagaimanapun juga nantinya kalau dihitung-hitung akan lebih mahal daripada transfer program, ya. Dan di Amerika people don't care if you go direct entry to year one ataupun kamu masuk ke top uni lewat transfer program. Karena kenapa? The last university that you attend will be the one issuing your bachelor certificate.
Ya, tidak akan ada mentioning mengenai your originate school ya atau school of origin. So they don't care if you are a transfer student atau direct entry. Ya, dan satu hal lagi yang banyak juga students nggak aware, mereka beranggapan kalau direct entry ke top uni itu adalah cara yang paling aman because all they need to do is just to survive ya selama 4 tahun di perguruan tinggi yang bersangkutan. Sebetulnya sebagian besar top universities di Amerika untuk jurusan yang sangat kompetitif seperti area engineering, business, mereka tidak mengizinkan anak-anak untuk langsung masuk ke fakultas dari tahun pertama. Ya, jadi walaupun seseorang anak misalkan keterima direct di UC Berkeley dan tertarik untuk ngambil business administration, which is housed under Haas Business School, mereka nggak bisa langsung masuk ke faculty. After the end of the 2 years, they still have to apply to Haas Business School at the same university. So the risk is always there. Ya, kalau nggak keterima di fakultasnya, disitulah bisa terjadi kekacauan karena the kind of credits yang diambil selama 2 tahun pertama mungkin saja tidak cocok sepenuhnya dengan requirements universitas lainnya. Ya, because every single university will have slightly different requirements untuk ke tahun ketiga. Oke, nah jadi itulah ya sekilas mengenai perbedaan antara direct entry dengan transfer admission. Nah, sekarang kalau kita lihat sebagian besar dari siswa Indonesia yang ke Amerika Serikat, majority itu untuk undergraduate, they actually went through a transfer program. Ya, karena transfer program ini sudah ada dari tahun 50 atau bahkan tahun 60-an. Yeah, my own cousins are all graduates from the United States lewat program transfer, and all of them also graduated from top universities ya in the US. Nah, kenapa sih transfer program menjadi favorit siswa Indonesia? Karena classes are smaller. Ya, in the transfer program, class size is about 25 students per class. Jadi lebih interaktif juga, lebih soft landing untuk adik-adik yang belum pernah sekolah di Amerika karena classroom expectation and learning environment and culture is so very different di Amerika dibandingkan dengan kita di Jakarta atau di Indonesia. Kalau kita direct entry ke top uni, you have to be ready dengan kelas yang jauh lebih besar, bisa ratusan ya. It can be 300 to 700 students, especially kalau yang diincar adalah public research universities atau sekolah negeri ya, universitas negeri. Kenapa? Karena the first 1 to 2 years yang diambil oleh semua anak itu pada dasarnya mirip-mirip aja karena general education courses. Courses like for example English 101 itu harus diambil oleh semua anak, doesn't matter kamu nanti mau jurusannya apa. Ya. Nah, di program transfer juga as I mentioned, this is an opportunity for you to rebuild your portfolio supaya kalian juga bisa punya kesempatan yang lebih baik untuk masuk ke top universities nantinya. Dan ada waktu yang lebih untuk membuat keputusan yang tepat dari segi pemilihan jurusan di tahun ketiga dan juga pemilihan universities karena there are so many universities in the United States. Sure, we look at ranking for most of the times, tapi apakah ranking itu juga menjadi satu-satunya parameter kita untuk mencari yang dinamakan dengan universitas yang terbaik buat kita? Kan belum tentu juga. Yeah, so in the transfer program, you will also learn about the different US university options and what can be a good university for you because every student is different. Okay, and remember, if you go to a US university, what matters adalah kamu lulusan dari universitas mana di tahun keempat, itulah universitas yang akan mengeluarkan ijazah kamu. Ya.
Okay, so I did mention about the transfer statistic. Another reason juga yang tadi aku bilang perbedaan antara acceptance rate. I actually pulled out these statistics from UC Berkeley and UCLA websites karena kedua universities ini juga merupakan favorit ya untuk siswa Indonesia. You can see the difference. Freshman artinya direct to year one acceptance rate is at 15.1. Transfer acceptance rate is at 23.4%. So you can, tell yourself, chance kalian lebih besar di mana ya untuk bisa masuk ke top uni. Apakah direct ataukah lewat transfer? Dan juga untuk menjawab a very common question dari orang tua dan students yang belum pernah mendengar atau mengenal konsep transfer program, biasanya mereka nanya, is it common for American atau domestic students untuk ikut juga di program transfer, ataukah program transfer ini hanya khusus buat international students? Jawabannya, di Amerika itu domestic students also participate in transfer program. It's a very common program in the US. Ya, setiap tahunnya 2,5 juta domestic US students mengikuti program transfer, dan siswa-siswa ini ya kurang lebih make up 15 to 30% of students ya. Oke, nah sekarang program Kings itu seperti apa sih di Amerika, and how do we actually help students to be able to go to a top university? Program kita adalah program premium transfer. Ya, so the first 1 to 2 years akan diambil di salah satu partner university-nya Kings yang ada di West Coast, Midwest, dan juga East Coast ya. Di West Coast, partner university kita adalah California State University Fullerton. Di Oregon, also on the West Coast, partner university kita Southern Oregon University. Di Wisconsin ada University of Wisconsin, lalu Boston ada Fisher College, lalu di New York ada College of Mount St. Vincent. Karena keterbatasan waktu, aku hanya akan fokus ke 3 universities yang ada di West Coast, 2 yang ada di West Coast dan 1 yang di Midwest ya. Oke, nah sekarang mengenai University of Wisconsin Oshkosh Florida, kenapa sih aku memilih untuk fokus di perguruan tinggi yang ini? Karena this institution is very popular for my students dari Southeast Asia, ya, Indonesia also, dan juga Singapore and Malaysia. Why? Because mereka punya guarantee transfer ke University of Wisconsin Madison. Ya, seperti apakah University of Wisconsin Madison? Kita akan lihat di slide berikutnya. Alasan juga yang berikutnya kenapa mereka popular, because it is located in a student city called Menasha. Kotanya nggak besar, ya, cocok untuk tipe anak yang memang serius mau belajar, bukan ke Amerika untuk hura-hura, dan mau berhemat dari segi living cost. And the tuition fee is also very reasonable, di angka 27.580. Housing per tahun juga sangat teramat affordable, ya. Nah, jadi kalian bisa lebih banyak menghemat. Ya, kalau kita lihat di Fox Cities harga uang sekolah 27.580, but at Wisconsin Madison, ya, which is the highest ranked 4 years university under the University of Wisconsin system, dan rankingnya juga 42 ya, US National Ranking. Uang sekolah di Wisconsin Madison itu sudah hampir 40.000 US dollar. So imagine, ya, you spend 27,000 for 1 year versus going direct to Madison dengan harga hampir 40.000 dolar. Oke, dan belum tentu kalian masuk ke Madison bisa langsung masuk ke fakultas di tahun pertama juga anyway. Ya. Nah, sekarang
Seperti apa ranking Wisconsin Madison untuk Fakultas Engineering and Business, because these are the two most competitive yet very popular faculties. Untuk undergraduate engineering setiap tahunnya itu mereka rank top 15 ya. This year they are ranked number 13 for specific majors. They are actually ranked higher than their faculty ranking. Untuk business rankingnya itu 16. But for select majors such as insurance and risk management, bahkan rankingnya dia itu 2 national ranking. University of Wisconsin-Madison secara world ranking, rankingnya dia berkisar antara 25 sampai sekitar 57-an ya, tergantung dari beragam publikasi world ranking juga. Nah, another popular major kan, computer science, rankingnya dia 16 overall. Nah, kalau aku mulai perjalanan transfer aku di Wisconsin Oshkosh Cities, apakah aku hanya bisa ke Madison? Jawabannya tidak, ya. You can apply to all other universities di Amerika Serikat. Okay, take Madison as a backup if you must. If you can get a much higher ranking university, why not? Ya, kita nggak pernah melimit opsi siswa. Nah, sekarang the next one adalah California State University Fullerton. Ini juga populer di kalangan siswa aku dari Indonesia especially. Kenapa? Karena lokasinya yang very ideal. This is located in California, in Fullerton, which is 30 minutes driving ke downtown Los Angeles. Ya, uang sekolahnya juga very reasonable, di angka hampir 24.000. Ya, nah sekarang cara pemilihan lokasi yang seperti apa, semua kembali ke masing-masing anak. Mau cari tipe kota yang seperti apa, mau cari living cost yang kayak gimana, mau cari harga tuition fee yang seperti apa juga. Semua kembali ke personal preference. And the next one adalah Southern Oregon University. This is also another public university. Jadi yang 3 ini aku mention semuanya perguruan tinggi negeri ya. Lokasinya juga di kota pelajar yang namanya Ashland in the state of Oregon. Keunggulan dia selain dari harganya juga yang very reasonable, dia punya guaranteed transfer ke University of Oregon. Ya, University of Oregon itu rank number 99 this year untuk business program, the top 50 US national ranking, untuk computer science number 87, and mereka itu price-nya juga, tuition fee-nya juga very reasonable, di angka aku kalau nggak salah ingat itu sekitar 30.000 lebih sedikit aja. Ya, so for a public high ranking university, University of Oregon is definitely considered affordable. Nah, aku akan skip untuk 2 sekolahan yang di Boston dan yang di New York karena keterbatasan waktu. Kalau nanti ada pertanyaan, aku akan share contact details di slide yang terakhir. Hanya ini ya, yang paling banyak ditanya juga kan ya sama anak-anak, kita nyediain scholarship nggak? Yes, we do. We offer merit scholarship between $2,500 to $5,000 depending on your holistic performance, meaning ya nilainya juga dilihat, tapi kita juga mau lihat personal statement kalian, CV kalian seperti apa, dan juga akan ada interviewnya. Untuk siswa atau adik-adik yang memang punya bobot akademik yang bisa dibilang canggih ya. Jadi kalau tim aku di US mengkalkulasikan nilai kalian di Indonesia setara dengan GPA 3,5 dari 4 di Amerika. Nah, ini ada program partial scholarship yang nominalnya lebih tinggi ya, di angka $10.000. Oke. Prosedur pendaftarannya sama ya, harus mendaftar dulu ke programnya Kings, mendapatkan conditional offer, lalu submit CV, personal statement, dan juga nanti akan ada interviewnya. Oke. Nah, ini adalah contact details aku yang sebelah atas. If you have any questions, you can always reach out to me. Dan
Silakan juga untuk reach out ke partner kita dari Weekend Team, a division of Wardaya College. Ini adalah contact numbers dari teman-teman di Weekend. Okay, I think that's the end of my presentation for today. Masih ada waktu, Bu Tina ya? 10 menit untuk question and answer? Ya, ada Q&A-nya, mungkin ya sudah ada yang masuk dalam ini. Ya. Oh, sudah ada ya? Oke. Apa kabar, Panton? Iya, thank you so much Ibu Tina. Thank you so much Ibu Foni Agustin from King's Education, Bu, for your Sama-sama, Pak. presentation. Ya. Oke, jadi kalau Bapak Ibu yang anak-anaknya mau ke top university in Amerika seperti Cornell University, terus dari UC Berkeley, Wisconsin Madison, bisa lewat King's Education ini ya Bu Foni ya, tadi sudah dijelaskan, terus ada merit scholarship juga, seperti itu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu nanti mau konsultasi langsung, bisa nanti dengan hubungi saya langsung atau dengan Wardaya College. Ya, oke, kita bisa langsung buka sesi pertanyaan, sepertinya sudah ada pertanyaan yang dimasukkan ke saya tadi. Ya, silakan Ibu Tina. Oke, untuk pertanyaan pertama, Pak Aryo ya, Pak Aryo. Kriteria seperti apa di dalam memilih kampus yang cocok? Karena kampus Ivy League belum tentu sesuai dengan karakter calon mahasiswa. Menurut aku, kriteria kampus yang cocok itu tergantung dari preferensinya si anak juga, Pak. US has a lot of top universities, that's true, but location, ada uni-uni yang terbagi di urban, ya urban location, urban setting. Ada juga yang suburban, ada juga yang rural. Ya, location juga very important factor in my opinion, karena lokasi itulah yang nantinya akan menjadi rumahnya dia ya selama bertahun-tahun kan. So the student also needs to be comfortable. And then also budget. Berapakah gitu kan budget yang sudah dipersiapkan oleh orang tua? Karena yes, we have the private universities, but we also have the public universities ya. Dan perkisaran harga juga jomplang. Apakah program internship atau CPT juga menjadi faktor yang diutamakan? Ya, banyak universitas di Amerika yang menawarkan konsep CPT ini, tapi belum tentu semua universitas akan menawarkan program yang dimaksud juga. Lalu yang keempat, mau mencari tipe university yang seperti apa dalam artian we have the very big ya public research university. We also have the liberal arts university, you know, which is smaller. We also have universities yang private juga, ya, yang kelas-kelasnya cenderung lebih kecil daripada yang dibilang public research universities. The freshman and sophomore classes can be hundreds and hundreds of students juga. And we also need to look at the services, ya, clubs and organizations, the students facilities yang ditawarkan oleh masing-masing universities tentunya akan ada perbedaan dan keunikan sendiri-sendiri juga. Ada pertanyaan lagi, Bu Tina? Ada pertanyaannya lagi, yaitu bukankah malah ribet kalau harus transfer, terutama dari segi logistik, tidak tempat tinggal maksudnya ya, harus berkenalan lagi dengan orang baru dan sebagainya. Sebetulnya kalau ribet tergantung bagaimana kita melihat plus and minus dari program transfer, Pak. Kalau yang dilihat adalah hassle-nya untuk kita moving logistik, kita berkenalan dengan siswa baru, yes, ya kendalanya juga ada di situ. But if you look at the positive side, ya siswa bisa punya kesempatan untuk melihat kota-kota yang lainnya. Ya merasakan tinggal di beragam kota di Amerika. Punya kesempatan juga untuk membangun network ya dan juga menjalin pertemanan dengan siswa yang lainnya juga. Dan dari situ pengalamannya si anak juga bisa akan jadi lebih luas juga, Pak Aryo. Dan jangan lupa juga direct admission to university bukan berarti juga anaknya itu
akan langsung keterima di fakultas di tahun pertama. Ya, amit-amit kalau nasibnya terjadi seperti keponakan saya, keterima di UW Seattle direct. Tetapi saya sudah bilang, Foster Business School tidak akan pernah menerima siswa direct ke year one, dia nekat, dia tetap ya masih mau mencoba keberuntungannya dia. And in the end of the day, setelah 2 tahun, ternyata dia gagal untuk masuk ke Foster ya di tahun ketiga. Nasibnya sama aja, harus lagi pindah university juga. Gitu. Jadi saya rasa untuk perpindahan seperti itu ya bisa dibilang salah satu hal yang wajar ya dalam US education because it can happen even unintentionally juga seperti yang kasus di keponakan saya. Oke, ada komen Pak Anton? Ada lagi yang masuk ke saya nih. Do you accept IGCSE O-level students? Ya, kita accept IGCSE O-level students. However, the age requirement has to be careful juga, Bu Tina, karena kan IGCSE O-level students tend to be very very young ya. 16 kan biasanya? Jadi untuk CSU Fullerton, they are very strict. They only admit IGCSE O-level students who are 17 years old. Oh my God. Ya, untuk Wisconsin dan juga untuk Oregon, they can accept IGCSE students at 16 years old. Oh, jadi nggak selalu terima ya? Ya, umurnya yang harus lebih berhati-hati, terutama untuk yang kampus aku di Fullerton. Nah, dari segi nilainya IGCSE-nya harus seperti apa? Depending on the center, kayak misalkan Wisconsin dan Fullerton, they are asking for an average of B, ya, which is tengah-tengah aja ya. Southern Oregon require minimum of passes dan semuanya akan standar minta 5 subjects, termasuk diantaranya pasti English sama mathematics. Oke. Tapi kalau dari kelas 11, kamu nggak terima kan? Kalau dari kelas 11 nggak bisa. Kelas 11 without IGCSE or level, we cannot admit them because we are a university. Jadi siswa harus punya some kind of living certificate, whether that be IGCSE O level or Year 12 National atau IB atau A levels. Oke. Tadi bicara mengenai center. Ada 5 center kan dari Kings ya. Jadi lebih baik mana mengkategorikan masuk ke yang mana senternya? Pertanyaan yang pasti itu kalau ditanya kalau ngobrol sama parents, it really depends on the students punya personal preference. Mau cari kota yang kayak gimana, Bu Tina? Mau cari kota yang besar seperti LA, Fullerton is the right one. Or if you want a more quieter environment, Southern Oregon ya, atau juga yang di Wisconsin, mereka bisa hemat untuk living cost juga. Nah, yang kedua, apakah University of Wisconsin Madison, University of Oregon itu menarik nggak buat mereka? Gitu loh. Karena kalau salah satu dari antara universities itu memang menjadi targetnya mereka, alangkah baiknya untuk mempermudah perjalanan mereka transfer juga mulai dari center yang sudah terafiliasi. Misalkan Wisconsin Oshkosh Fox Cities untuk ke Madison. Ya, karena sudah ada garansi transfernya. Southern Oregon University ke University of Oregon karena sudah ada garansi transfernya. Nah, bukan artinya dari Fullerton lantas nggak bisa masuk ke Madison atau nggak bisa ke Oregon, bisa, tetapi siswa akan mengikuti jalur regular transfer application process. Jadi kalau mengenai living cost berarti di Wisconsin lebih rendah ya? Affordable, very Affordable, ya? affordable, very affordable. Ya? Iya, lebih bisa mungkin dipertimbangkan kali ya. Ya, kita realistis juga ya Bu Tina dalam ekspektasi juga. Of course, kita mau minta kota besar harus siap dengan budget ya Bu
Bu Tina ya, living Mhm. cost-nya kan ya. Everything is just more expensive kan di kota besar ya, Mhm. daripada di kota kecil. Tetapi kota kecil di Amerika bukan berarti mereka nggak punya apa-apa. Semua basic facilities-nya itu sudah ada. Hospital, klinik, kafe, restoran, toko, ada semua, Bu. Hanya kalau yang dicari adalah fancy things, nggak ada. Mau dicari barang-barang merek, nggak ada. Mhm. Oke. Kalau tadi mengenai beasiswa yang ditayangkan Bu Foni ya, ada berapa macam? 2 macam tuh ya. Dua ya. Itu berarti setiap tahun misalnya 10.000. 10.000 itu per tahun atau bagaimana? Langsung dipotong? Bukan, jadi Atau bagaimana? 10.000 itu dibagi untuk 2 tahun, karena program kita kan 2 tahun. Ya, Berarti 5.000 pertama, 5.000 per tahun, tahun keduanya 5.000 lagi. Kalau nggak salah ada satu lagi tuh scholarship sebelumnya. Yang sebelumnya itu namanya merit scholarship, antara 2.500 sampai 5.000, enggak. Yang 2.500 sampai 5.000 itu kan namanya merit scholarship. Nah, yang merit scholarship ini hanya dipakai untuk tahun pertama. Gitu, dan tahun keduanya nggak dapet. Oke, kalau yang berarti nggak bisa digabung ya? Nggak bisa digabung. Oke. Untuk living cost yang paling rendah tadi yang Bu Foni bilang di Wisconsin ya? Wisconsin, ya. Jadi lebih baik mempertimbangkan living cost-nya lebih rendah, tuition fee-nya lebih tinggi. Kalau dihitung-hitung. Betul. Kalau menurut aku semuanya plus minus ya Bu ya. Kalau aku sih tipe orang yang tipe anak kayak waktu pas aku dulu sekolah, I don't mind gitu kan ditaruh di kota kecil. Karena aku gampang adaptasi juga. Dan kalau gampang adaptasi, ya kita bisa berhemat kan ya kalau di kota yang lebih sederhana gitu kan. Tapi kalau untuk anak yang memang nggak prefer di kota kecil kan kita nggak bisa paksa, Bu. Oke. Daripada nanti dia nggak betah minta pulang kan repot. Betul juga. Oke, kalau dari 5 itu yang banyak student Indonesia yang selama ini Bu Foni pegang, kira-kira di mana itu? Udah pasti Fullerton, karena itu California, Los Angeles. Dari Indonesia penerbangannya paling singkat kan pasti ke West Coast. Banyak penerbangan major airlines go to LAX juga kan. Dan komunitas Indonesia di sana kan juga sudah strong juga, Bu. Jadi anak-anak itu ya kalau misalkan mereka takut akan homesick atau takut nggak betah ya nggak ada sih ceritanya anak nggak betah di LA ya Bu ya. Dan hawanya juga enak Bu, masalahnya di LA Bu. Untuk anak-anak yang nggak pernah ke negara dingin atau tinggal di negara dingin nggak akan terlalu shock lah ya kalau di LA ya. Oke, berarti student Indonesia lebih banyak masuk di fall ya, di September. Karena kan lebih inline dengan berakhirnya dari tahun akademisnya kita di Juni ya. Ya, tapi kadang-kadang ada IGCSE yang selesainya di akhir tahun ya, berarti bisa di winter, di spring ya? Di spring ya. Jadi springnya itu Januari, karena kita university we have two intakes, the fall and the spring, meaning August and January. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin Pak Anton bisa didiskusin? Tadi berarti deadline pendaftarannya kapan Bu application-nya? Application deadline itu rolling Pak, kalau untuk program transfer. Yang paling fall ya? Fall yang paling dekat kapan? Rolling Pak. Jadi mereka akan terus menerima siswa sampai programnya itu penuh atau sampai akomodasinya penuh. Nah, saran saya kalau memang seriously interested, jangan lewat dari akhir Mei, karena kan akomodasi biasanya Juni itu udah mulai penuh. Dan kita juga kan harus ngurus visa. Berarti mid-Mei ya? Akhir Mei lah, selambat-lambatnya ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, tolong di chat atau mau langsung juga boleh. Kebetulan lagi santai ini. Iya, santai udah hari Jumat ya Bu ya. Pak Aryo, ada pertanyaan lagi Pak Aryo? Kalau mau bicara juga boleh Pak Aryo. Nanti bisa follow Instagram kita @warga Equalis Official ya, Bapak Ibu.
untuk ada webinar atau workshop berikutnya. Ya. Oke, mungkin kalau sudah selesai, mungkin kita akhiri. Udah waktunya belum ya? Pasti ya. Pas banget di Pas jam banget 5. ya. Iya, Ini ada lagi Pak Aryo. Adakah yang menyediakan beasiswa 100%? Fon, ada nggak 100%? Nggak tahu deh kalau untuk yang 100%. Kalau untuk yang 100%, iya ada baiknya apply LPDP untuk S2 ya. I mean for S1 yang dicari top uni beasiswa 100%, I don't have that information. Mungkin Pak Anton ada informasinya Pak? S1 beasiswa Indonesia Maju, tapi itu mesti directly, Bu. Ke UC Berkeley, UCLA, MIT, Harvard itu ada yang 100% dari pemerintah Indonesia. Asalkan anak Bapak Ibu harus pemenang medali Olimpiade atau finalisnya. Makanya kita nanti di bulan Mei ada Indonesia Regional Competition, pemanasan sebelum nanti ke Olimpiade Sains Nasional. Itu 100% tuh, Bapak Ibu. Di cover, sampai biaya hidupnya pun di cover. Ya, dari pemerintah Indonesia. Untuk program 4 tahun tuh Pak? 4 tahun. Di cover. Asal udah ya. dapat LOA-nya. Ya, Oke, mungkin Pak Stefanus mau bicara, mengomentari, silakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Nama saya Stefanus dari Wardaya. Saya salah satu konselor di Wardaya. Ingin sedikit menyumbang ini jawaban. Jawabannya adalah ini theoretically iya bisa. Tapi saya terus terang belum pernah dengar Indonesian citizens yang mendapatkan full scholarship. Itu istilahnya kalau di Amerika full right scholarship. Tapi untuk American citizens itu available, gitu loh. Yang saya tahu di sini yang saya pernah dengar adalah up to sekitar 80-90%. Gitu. Tapi memang itu sangat terbatas ke sekolah-sekolah tertentu yang endowment funds-nya itu adalah funding yang dimiliki oleh sekolah ya, itu cukup tinggi dan itu biasanya private universities. Kira-kira gitu. Kemarin murid saya ada Serina ya. Serina pernah sharing juga, dia keterima di UPenn ya, terus 70.000 uang sekolahnya, terus dia dapat beasiswa 55.000. Jadi cuma 15.000 bayarnya. Seperti itu. I think good lah kalau bisa sampai cuma bayar 15.000 ya. Oke. Itu tambahan ya, informasi yang dari alumni Wardaya yang sudah dapat beasiswa sampai di UPenn ya. UPenn di top business school-nya lagi, Wharton. Seperti itu. Ya. Bagus sekali ya, kalau gitu. Kalau di tempatnya, oh ya di sana ada transfer program ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin sebelum saya tutup webinar kali ini? Oke, nggak ada kali ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa konsultasi. Oke, hubungin ke Ibu kami Tina, dengan tim Wardaya kita ya. Oke, terima kasih Bu Foni sudah menyempatkan you, waktunya untuk hadir di ini untuk sharing ke student-student kita. Oke, selamat sore Pak Anton, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Foni. Terima kasih Selamat para bermalam Bapak minggu Ibu. Bu Foni. Ya, selamat Oke, akhir pekan Selamat akhir semuanya. pekan semua. Ya. Bye. Oke. Bye.